Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Ines Teresa Areseda, Prodi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Flores. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah evaluasi kesusahan lahan. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berkaitan dengan penilaian kesusahan lahan untuk tanaman pertanian di Enrakeng, Indonesia. Kombinasi analisis komponen utama dan metode Fuji. Penilaian kesusahan lahan sangat penting untuk bermanfaat lahan pertanian yang kesuburannya semakin berkurang secara efisien. Parameter penilaian meliputi tekstur tanah, pH, jumlah kation basah, karbon organik, kedalaman tanah, kemiringan, dan data suhu dan curah hujan tahunan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76,28% dan 23,26% dari total luas lahan secara optimal dan cukup sesuai untuk pertumbuhan kopi. Masing-masing 9,6% dan 90% secara optimal dan cukup sesuai untuk pertumbuhan kakao. Masing-masing 1,98%, 78,74% dan 19,26% secara optimal, cukup dan cukup sesuai untuk pertumbuhan cengkeh masing-masing dan 6,68%, 86,89% dan 6,41% secara optimal, cukup dan cukup sesuai untuk pertumbuhan lada. Indeks kesusahan lahan atau LSI akhir sangat dipengaruhi oleh nilai ambang batas yang digunakan oleh peneliti dan kualitas indikator lahan itu sendiri. Nilai ambang batas tanaman berbeda karena adanya variasi alam rekrutmen tanaman. Di bagian latar belakang, pendahuluan pertanian berkelanjutan didefinisi sebagai sistem praktik produksi tanaman yang komprehensif dengan aplikasi spesifik lokasi yang akan bertahan dalam jangka panjang. Siebrecht 2020. Menurut Pan et al. 2022, pertanian berkelanjutan mematikan penggunaan sumber daya pertanian yang paling efisien. Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pertanian tidak menyimpang dari sistem alam itu sendiri. Evaluasi kesusahan lahan merupakan salah satu kunci untuk merancang penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kesusahan lahan adalah kelayakan jenis lahan tertentu untuk tujuan tertentu. Mugiono et al. 2021 dan ditentukan dengan mengevaluasi komponen iklim tanah dan topografi serta memahami kendala biofisik. Penilaian kemampuan dan kesesuaian lahan diperlakukan untuk mengatasi ketahanan pangan saat ini dan masa depan melalui penggunaan sumber daya lahan yang efisien. Menurut Tahizadeh, Merjardi et al. 2020. Bagian pembahasan, sekitar 76,28% wilayah penelitian memiliki kesesuaian sedang untuk pertumbuhan kopi dengan kisaran indeks 0,6 hingga 0,8. Kelas kesesuaian yang sama juga mendominasi pertumbuhan kakao sebesar 90% dengan kisaran indeks 0,6 sampai 0,8. Sementara itu, 86,89% dan 78,74% wilayah didominasi oleh kesesuaian sedang untuk pertumbuhan lada dan cengkeh. Kesesuaian lahan untuk keempat tanaman ini menggunakan Fuji atau AHP sebagaimana dibuktikan oleh uji akurasi pada model yang diusulkan di gambar 5. Syekh Muhammad et al. 2019 membandingkan nilai Fiskes LSI sebagai peta yang akan dinilai dan data produksi sebagai data kebenaran dasar untuk mendapatkan kecocokan. Strategi ini juga diterapkan dalam penelitian saat ini.
Data produksi komoditas diekstraksi secara spesial ke dalam peta poligon, yang kemudian dicocokkan dengan data LSI. Titik validasi ditetapkan secara acak dan kemudian diproses untuk menilai literitas atau non-literitas antara data LSI dan produksi. Aturan pengambilan keputusan menggunakan uji regresi adalah sebagai berikut. Jika F kurang dari 0,05, maka terjadi literitas antara LSI dan produksi. Berdasarkan hasil uji semua pabrik yang dianalisis, literitas ditemukan analisis LSI dan produksi dengan F sama dengan 0,00. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam penelitian saat ini baik dan dapat digunakan dalam evaluasi lain yang terkait dengan penilaian kesesuaian. Yang terakhir, bagian kesimpulan. Untuk pertumbuhan kopi, 23,26% dari luas areal penelitian beberapa pada kondisi optimal sesuai dengan indeks 0,06 sampai 0,08. 76,78% berada pada kondisi cukup sesuai dengan indeks 0,8 sampai 0,99 dan 0,45% berada pada kondisi cukup sesuai dengan indeks 0,52 sampai 0,6. Untuk pertumbuhan kakao, 9,6% dari luas areal penelitian berada pada kondisi optimal sesuai dengan indeks 0,8 sampai 0,88 dan 90% berada pada kondisi cukup sesuai dengan indeks 0,6 sampai 0,8. Untuk pertumbuhan cengkeh, 19,26% dari luas areal penelitian berada pada kondisi cukup sesuai dengan indeks 0,4 sampai 0,6. 78,74% berada pada kondisi cukup sesuai dan hanya 1,98% yang berada pada kondisi optimal sesuai dengan indeks 0,8 sampai 0,81. Untuk pertumbuhan lada, 6,68% dari luas areal penelitian sesuai optimal dengan indeks 0,8 sampai 0,87, 86 sampai 89%. Cukup sesuai dengan 6,41%. Cukup sesuai dengan indeks 0,5 sampai 0,6. Suhu tahunan rata-rata kurang dari 26 derajat Celcius. pH tanah masam dan KTK rendah merupakan faktor pembatas utama pertumbuhan tanaman perkebunan di lokasi penelitian. Sebagai solusinya, biokar dan kalsium hidroksida dapat ditambahkan ke tanah masam untuk meningkatkan pH dan KTK tanah. Selain kualitas itu sendiri, kesesuaian lahan akhir dipengaruhi oleh ambang batas yang ditetapkan oleh peneliti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.